Selamat pagi pemirsa, selama 3 menit ke depan Anda akan bersama saya, Nurul Atika, dalam acara Kabar-Kabar Pagi, membahas berita aktual dan terpercaya. Saya sudah menghadirkan 2 informasi yang akan kami hadirkan di Kabar-Kabar Pagi. Langsung saja pemirsa, kita awali Kabar-Kabar Pagi dengan informasi. Pemirsa, lantaran sakit hati atas hinaan terhadap dirinya, ada seorang warga di Dusun Tanjung Mutiara di Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau nekat menebas leher tetangganya hingga tewas. Peristiwa tragis ini terjadi pada Senin siang. Ketika itu korban berusia 30 tahun sedang duduk di sebuah kursi di pinggir jalan sambil bermain handphone. Tak jauh dari tempat tersebut, pelaku berinisial A berumur 54 tahun keluar dari rumahnya bermaksud pergi mencari kayu sambil membawa parang. Namun ketika pelaku melintasi tempat tersebut, terdengarlah korban melontarkan kata hinaan tentang dirinya pada seseorang warga. Mendengar hinaan tersebut, pelaku pun langsung emosi dan dari arah belakang langsung menebaskan parang di tangannya ke arah leher korban, hingga korban pun meninggal di tempat. Setelah melakukan aksinya tersebut, pelaku langsung melarikan diri dan menyerahkan ke pihak kepolisian. Dari pengakuannya, pelaku mengaku dirinya juga sudah sakit hati terhadap korban karena melecehkan anak perempuannya berkali-kali. Polisi masih mendalami peristiwa yang menewaskan salah seorang warga ini, dan kepada tersangka untuk sementara dikenakan pasal 338 tentang pembunuhan dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara, dan tidak menutup kemungkinan pihak kepolisian melakukan pendalaman terhadap kasus ini. Apakah tindakan tersangka ini sudah dilakukan dengan direncanakan atau tidak? Kalau memang nanti terbukti sudah direncanakan terlebih dahulu, maka akan dikenakan pasal 340 KUHP dengan ancaman seumur hidup, hukuman mati, atau penjara paling lama 20 tahun. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka ditahan di sel Mapolres Indragiri Hilir untuk mengikuti proses hukum selanjutnya. Informasi lainnya untuk Anda pemirsa, Polda Sumatera Utara meminta klarifikasi pihak sekolah SMA Negeri 8 Medan atas aduan masyarakat terkait dengan kasus pungutan liar yang diduga dilakukan oleh pihak sekolah. Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara telah menemui kepala sekolah dan juga meminta untuk meninjau kembali keputusan tersebut. Aduan masyarakat terkait dugaan pungli dan korupsi dana BOS di SMA Negeri 8 Medan mendapat perhatian khusus dari Polda Sumatera Utara. Pihak sekolah dan juga pelapor kasus tersebut telah dimintai klarifikasi. Inspektorat Pengawas Daerah Sumut juga membantu polisi untuk menggali informasi terkait dugaan korupsi dana BOS dan pungli. Polisi Polda Sumatera Utara menerima pengaduan masyarakat terkait dengan dugaan pemungutan liar. Tentu, polisi menindaklanjuti dengan melakukan proses pemanggilan untuk klarifikasi terhadap para pihak. Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara melalui Kabid SMA meminta kepada Kepala Sekolah SMA Negeri 8 Medan untuk meninjau ulang terkait permasalahan meninggalkan kelas salah satu siswi yang berinisial MSF. Dalam analisis Distrik Sumut ditemukan ada kekeliruan dari SMA Negeri 8 Medan yang memutuskan siswi MSF harus tinggal kelas karena masalah absen. Menurutnya, dari hasil interogasi melalui guru pengajar, seluruh kriteria dan persyaratan sudah terpenuhi selaku anak didik di sekolah tersebut, di mana dijelaskan dalam kurikulum 2013 salah satu syarat untuk menaikkan kelas adalah sikapnya harus minimal baik. Yang kedua, dalam ketuntutan minimalnya dia itu tidak boleh lebih dari 3 yang tidak tuntas. Yang ketiga, absensinya ada yang menyampaikan 75%, tapi sesungguhnya di Permendikbud 36 seharusnya sekolah menentukan kriteria ketuntasan dan kriteria kelulusan. Sementara itu, Kepala Sekolah SMA Negeri 8 Medan, Rosmaidah Asyana Purba, membantah bahwa siswi MSF tinggal kelas karena sentimen pribadinya terhadap orang tua. Rosmaidah juga menegaskan tidak akan mengubah ketentuan status siswi MSF yang sudah tinggal kelas ini. Dari hasil penelusuran, peraturan kehadiran 90% tersebut baru disusun pada 20 Juni lalu, sehari sebelum pembagian raport. Anehnya, peraturan ini seolah dikebut hanya untuk membuat MSF tinggal kelas. Hal tersebut dikuatkan dengan keterangan Kepala Bidang SMA Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara saat ditemui awak media di kantornya. Informasi tadi menutup jumpa kita pada pagi kali ini. Saya Nur Atika pamit undur diri dan sampai jumpa.